Baik, kita akan lanjut ke bagian ketiga dari usaha dan energi. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Seperti yang kita sudah tahu bahwa hukum kekekalan energi itu berbunyi atau bisa dikatakan energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dalam artian energi akhir akan sama dengan energi awal. Di hukum kekekalan energi ini kita akan coba membahas di sini tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik di sini jika semua gaya yang bekerja pada sebuah benda itu bersifat konservatif, maka hukum yang berlaku di situ adalah hukum kekekalan energi. Jadi intinya jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu bersifat konservatif atau gayanya adalah gaya konservatif, di mana suatu benda tidak akan tergantung pada lintasannya, melainkan tergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya, kayak gitu ya. Sehingga energi mekanik bisa dituliskan sebagai perjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, kayak gitu. Kita mempunyai ilustrasi jika sebuah benda masanya M bergerak vertikal ke atas, maka pada ketinggian H1 dengan kecepatan P1 setelah ketinggian mencapai H2 dan kecepatannya V2, jika gaya gesekan benda di udaranya diabaikan akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi usaha yang dilakukan pada benda yang sama negatif dengan berarti akan sama dengan negatif dari perubahan dari energi potensialnya. Maksudnya usaha yang dilakukan benda akan sama dengan min dari perubahan energi potensialnya, atau W akan sama dengan min dari delta EP-nya ya, atau delta dari energi potensial. Nah, usaha yang dimiliki atau usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetik, berarti akan berlaku juga usaha yang dilakukan akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, di mana W sama dengan setengah MP kuadrat min setengah MP 0 kuadrat, atau setengah MP 2 kuadrat min setengah MP 1 kuadrat. Dari kedua persamaan di atas, kalau di substitusi atau dieliminasikan, akan diperoleh MGH1 min MGH2 akan sama dengan setengah MP 2 kuadrat min MP 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan MGH1 plus setengah MP 1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MP 2 kuadrat. Atau kita dapatkan energi potensial 1 ditambah energi potensial energi potensial 1 ditambah dengan energi kinetik 1 akan sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Nah, berarti ada keterkaitan antara energi mekanik tadi akan berhubungan dengan energi potensial dan energi kinetiknya seperti apa. Nah, jumlah energi potensial dan energi kinetik disebut dengan energi mekanik, seperti yang dijabarkan di persamaan sebelumnya. Oleh karena itu,
persamaan di atas akan dinamakan hukum kekalan mekanik. Itu EM sama dengan EP plus EK itu akan sama dengan konstan atau konstanta, atau bisa ditulis kalau di buku-buku EP sama dengan EM sama dengan EP plus EK sama dengan C, seperti itu. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda bersifat konservatif, seperti yang dijelaskan di awal. Jadi konsep dari si energi mekanik ini adalah benda-benda harus bersifat konservatif tadi. Nah, untuk mempermudah pemahaman konsep tadi, kita akan mencoba dengan contoh soal. Sebuah benda yang jatuh dari ketinggian 6 meter di atas tanah, berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika diketahui H1 nya adalah 6 meter, H2 nya adalah 1 meter, gaya gravitasi atau percepatan gravitasinya adalah 10. Yang ditanya adalah berapa kecepatannya, kayak gitu. Ini menarik kalau kita jawab. Berarti energi kinetik adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik tadi. Berarti EM sama dengan EP plus EK. Berarti EM1 sama dengan EM2. Bisa kita tuliskan di sini, kita dapatkan MGH1 plus setengah MP kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MP2 kuadrat. Bisa kita tulis GH1 karena M-nya dianggap sama, plus setengah P 1 kuadrat sama dengan GH2 plus setengah MP2 kuadrat, kayak gitu. Kalau kita masukkan ke angka, berarti jika P1 nya adalah 0, maka bisa kita tuliskan bahwa GH1 sama dengan GH2 setengah MP kuadrat, berarti 10 kali 6 sama dengan 10 kali 1 dikali dengan setengah P2 kuadrat. Berarti kita akan dapatkan 60 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan 10 meter kuadrat 10 meter kuadrat per S kuadrat akan sama dengan setengah dari MP kuadrat tadi. Berarti kita dapatkan kalau cari V2 nya, berarti 10 nya kan pindah ruas ke situ, mendapatkan 50 M kuadrat per S kuadrat sama dengan setengah dari P2 kuadrat. Maka P2 kuadrat akan sama dengan 2 kali 50 dapatkan 100 M kuadrat per S kuadrat. Maka kita akan dapatkan P2 nya akan didapatkan dari akar dari 100. Kita akan mendapatkan 10 meter per sekon untuk kecepatannya. Nah, untuk lebih paham lagi, agar lebih paham lagi, kita akan mencoba satu contoh soal. Sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan. Pada gambar di sini ya, dilihat benda ini meluncur. Pada benda tersebut dilepas pada ketinggian H sama dengan 4R, berarti H di sini akan sama dengan 4 dari jari-jarinya. R sama dengan 1 meter. Berapakah kecepatan pada titik A? Kita akan lihat. Di sini yang diketahui adalah, H-nya sama dengan 4R. Jika R-nya sama dengan 1, maka H sama dengan 4. HB ya, H2.
Berarti HA-nya akan sama dengan 2R, berarti akan sama dengan 2. M-nya sama, PB-nya sama dengan 0, maka gaya gravitasinya juga sama dengan 10, maka yang ditanyakan adalah PA-nya. Jadi kita bisa masukkan energi kekalahan mekanik B sama dengan EMA gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan energi potensial di B plus energi kinetik di B sama dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A. Maka kita akan dapatkan MGHB plus setengah MPB kuadrat sama dengan setengah MPA kuadrat akan ditambah dengan MGHA gitu ya. Kita akan lihat. Berarti kita akan masukkan 10 kali 4 setengah kali 0, 10 kali 2 setengah kali PA kuadrat. Berarti di sini kita dapatkan 40 sama dengan 20 kali setengah PA kuadrat. Jadi untuk mencari setengah PA kuadratnya, 20-nya pindah ruas, didapatkan setengah PA kuadrat sama dengan 20. Berarti PA kuadrat sama dengan 40 ya. Sama dengan 40, PA sama dengan akar dari 40. Sehingga PA sama dengan, kita dapat tuliskan 2 akar 10 ms M per S gitu ya, atau ms-1. Berarti kecepatannya adalah akar 40 meter per sekon, kayak gitu. Kita akan lanjut membahas tentang daya. Nah, kalau kita berbicara dengan daya, berarti di sini kita akan bicara tentang usaha per satuan waktu. Atau kita bisa bicara tentang kecepatan melakukan suatu usaha dalam satuan waktu. Berarti di sini usaha adalah W, berarti akan dibagi dengan waktu, sehingga kita akan mendapatkan si daya itu. Di sini W adalah usaha, D adalah waktu, dan P itu adalah daya dengan satuan joule per sekon atau watt. Begitu. Nah, bentuk lain dari si daya ini bisa kita katakan energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Jadi kalau kita lihat daya rata-rata akan sama dengan perubahan si usaha dibagi dengan perubahan waktunya. Maka bisa dituliskan bahwa menjadi turunan dW per dt. Sehingga bisa ditulis berarti P sama dengan dW dt sama dengan gaya ds dt. Sehingga bisa dituliskan bahwa daya itu akan sama dengan si gaya dikali dengan kecepatan. Nah, satuannya adalah watt ya. Untuk memahami tentang daya, kita bisa memahami contoh soal yang berikut ini. Sebuah traktor digunakan untuk mengangkat benda seberat 1,2 kali 10 pangkat 4 Newton dengan tinggi 9 meter dalam waktu 15 sekon. Berapakah daya traktor itu? Nah, kalau dilihat di sini yang diketahui adalah gayanya berapa, S-nya berapa, terus T-nya 15 sekon. Sehingga kalau kita tuliskan, berarti kita bisa tulis dulu untuk mencari si usahanya. Berarti W sama dengan F kali S dibagi dengan si T. Sehingga kita akan dapatkan 1,2 dikali 10 pangkat 4 dikali dengan 9 dibagi dengan 15 sekon. Sehingga kita akan mendapatkan 7,2 10 pangkat 3 watt atau 7,2 kilowatt. Nah, jadi daya yang diperoleh si traktor tadi adalah 7,2 kilowatt. Nah, mungkin sekian dari
materi usaha dan energi, saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan semoga memahami apa yang saya sampaikan di materi berikut ini. Jaga terus kesehatannya, stay safe, selamat bekerja di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.